Shalom teman-teman semua, saudara-saudara sekalian. Saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya berikan tema keluar dari rasa khawatir. Kekhawatiran seringkali membuat kita tidak bisa melewati hari-hari dengan tenang. Kekhawatiran seringkali membuat kita itu terlalu sangat cemas dan sehingga membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan sebaik mungkin. Tapi saat ini saya akan membagikan sebuah firman yang semoga bisa membuat kita keluar dari rasa khawatir kita. Bukan semoga saja, tapi semoga, dan ini akan benar-benar bisa membuat kita keluar dari rasa khawatir kita. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41, saya akan bacakan di dalam perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, rasa khawatir seringkali membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan senormalnya. Kadang membuat kita juga menyendiri dan membuat kita juga tidak bisa fokus untuk melewati hari-hari kita ataupun apapun yang kita kerjakan. Saat ini saya bagikan sebuah firman Tuhan yang dimana kita harus bisa keluar dari rasa khawatir kita, rasa cemas, rasa ketakutan kita, overthinking kita yang mungkin sangat berlebihan. Kita harus bisa keluar. Kenapa kita harus bisa keluar? Karena ketika Tuhan datang ke dunia, dia telah memberikan kita yang namanya Roh Kudus. Dia telah memberikan kita yang namanya firman Tuhan. Dia selalu memberikan kita kekuatan ketika dia di dunia, di zamannya murid-murid Tuhan Yesus dan lainnya. Tapi di saat ini, di zaman kita, ada firman Tuhan yang tertulis, logos firman Tuhan yang tertulis, di mana kita bisa membacanya setiap hari tanpa perlu kita mencari-cari di mana ya suara Tuhan, di mana suara Tuhan. Suara Tuhan melalui firman-Nya aja kita selalu terus harus baca gitu. Tapi kalau kita mau menerima janjinya juga, kita harus baca firman Tuhan, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita bisa keluar dari rasa khawatir? Yang pertama adalah merubah fokus. Kita perlu merubah fokus kita, teman-teman. Kita perlu merubah fokus kita yang mungkin setiap harinya kita takut tentang hal ini, kita khawatir tentang hal ini, dan kita ubah fokus kita. Kita ubah fokusnya dengan cara apa? Dengan cara setiap pagi kita bangun dengan mengucap syukur. Aku yakin dan percaya masalahku pasti bisa selesai. Aku yakin dan percaya masalahku pasti bisa selesai. Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Ketika kita bisa merubah fokus kita, maka pasti, dan saya yakin dan percaya bahwa pasti apa yang kita ucapkan itu yang akan timbul dan itu yang akan terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan, firman Kristus yang tertulis dalam firman-Nya. Dan ketika kita ucapkan sesuatu hal dalam hati yang keluar dari mulut kita, maka pasti yang terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, sebaliknya ketika kita ucapkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang kita ucapkan itu pasti akan sama, teman-teman. Jadi saudara-saudara sekalian dan teman-teman, saya mau dorong buat kita semua, ayo kita harus bisa bangkit dan keluar dari rasa khawatir kita. Saya tahu mungkin kalian menghadapi masalah yang berat, kalian menghadapi masalah yang mungkin tidak mudah untuk bagi kalian, untuk kalian bisa keluar dari hal itu. Tapi saya mau dorong buat kita semua bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita, ada Tuhan yang selalu menguatkan kita melalui firman-Nya. Karena itu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, agar setiap kekhawatiran, kecemasan itu tidak selalu menghantui kehidupan kita, tapi selalu ada dalam kehidupan kita adalah ketenangan, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita sudah dekat dengan Tuhan masalah masih ada? Yes, masih ada, teman-teman. Tapi satu hal, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia selalu memberikan yang namanya ketenangan, dan Dia selalu menuntun kita pada tanah yang berumput hijau. So, teman-teman, keluarlah dari rasa khawatir kalian. Keluarlah. Jadi yang pertama apa? Ubahlah fokus kalian.
Ubahlah setiap perkataan kalian yang selalu berkata buruk tentang diri kalian, tentang masalah kalian terus kalian ucapkan. Aku punya masalah ini, aku punya masalah ini. Ubahlah saat ini dengan berkata, aku memang punya masalah ini, tapi aku akan percaya aku punya Tuhan yang besar melebihi dari masalahku. Ketika yang kita ucapkan adalah sesuatu hal yang bisa menguatkan dan membangkitkan kita, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan segera menolong kita. Karena terkadang masalah diizinkan terjadi untuk menguatkan kita. Masalah terjadi hanya untuk menguatkan kita, teman-teman. Nah, selanjutnya, poin kedua adalah mengucapkan hal positif. Sama halnya poin pertama tadi, yaitu yang poin kedua itu mengucapkan hal positif. Ucapkanlah hal positif setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ketika kalian khawatir nih, ketika kalian timbul rasa overthinking yang sangat berlebihan, khawatir, cemas, dan mulai ketakutan dengan masalah yang ada, kalian menyendiri untuk berkata, aku pasti bisa melewati masalah ini. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhanku berjanji selalu menyertai kehidupanku, selalu menolong hidupku. Ketika perkataan yang kita ucapkan selalu yang positif, maka pasti iman itu seperti saya bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan hal-hal positif itu juga keluar dari firman Tuhan yang kita baca. Maka pasti yang terjadi dalam kehidupan kita akan sama dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu setiap pagi kalian berdoa, baca firman, minta kekuatan kepada Tuhan, dan berkaca ketika kalian siap-siap untuk beraktivitas, entah kalian sekolah, studi, kuliah, atau kalian pergi kerja, atau kalian beraktivitas lainnya. Di depan kaca kalian berkata, sepanjang hari ini Tuhan pasti menyertai saya, Tuhan pasti menolong saya. Ketika kita berkata-kata yang positif, maka pasti saya yakin dan percaya kekhawatiran itu tidak selalu menghantui kita. Hanya ada damai sejahtera dan ketenangan yang berasal daripada Tuhan yang akan selalu menyertai dan yang selalu seolah-olah menghantui kita. Itu damai sejahtera. Selanjutnya, berdoa dan menyembah Tuhan. Berdoalah dan menyembah Tuhan, teman-teman. Dalam setiap hari kalian berdoalah dan menyembah Tuhan. Karena kalau kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan, tidak bangun misbah doa kita, tidak bangun satu doa pribadi kita, maka kekhawatiran itu akan terus ada, teman-teman. Bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan pun, kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran tiba-tiba datang. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya satu doa pribadi, kita punya jam doa, kita selalu baca firman Tuhan, itu tidak selalu menjadi dominan. Itu adalah kekhawatiran, kecemasan. Tapi yang selalu menjadi dominan adalah keberanian kita untuk melangkah setiap hari, hari setiap hari bersama dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia selalu disertai Tuhan, dan dia selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia di titik manapun dia saat ini berada. Bahkan sekalipun Tuhan belum tolong saat ini, dia akan tetap berkata, Allahku akan tetap menolongku kapanpun itu. So guys, teman-teman sekalian dan saudara-saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kalian saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kalian sehingga kalian tidak bisa makan yang terkontrol, tidak bisa beraktivitas dengan senormalnya? Apakah itu yang tidak bisa membuat kalian fokus dengan sesuatu hal yang sedang saat ini kalian kerjakan? Apakah kalian khawatir tentang biaya kuliah kalian? Kalian khawatir tentang pekerjaan? Kalian khawatir tentang keuangan? Kalian khawatir tentang, mungkin bagi orang yang sudah berpasangan, mereka khawatir tentang tidak bisa punya anak? Apakah kalian khawatir tentang jodoh? Apapun kekhawatiran kalian, saat ini saya mau bilang bahwa patahkan semua kekhawatiran kalian dengan dekat dengan Tuhan. Patahkan kekhawatiran kalian dengan dalam nama Yesus. Aku berkata, aku patahkan kekhawatiran kecemasanku ini di dalam nama Yesus. Maka pasti yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada namanya damai sejahtera, dan kekhawatiran itu sudah tidak akan terus-menerus menghantui hidup kita. So, bangkitlah, berjalanlah, dekatlah dengan Tuhan, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Maka kekhawatiranmu itu pasti, saya yakin dan percaya, dan saya berdoa, pasti itu tidak akan selalu menghantui dirimu. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini saya rindu berdoa buat kalian semua.
buat kalian yang sedang khawatir dan kalian sedang cemas dengan kehidupan kalian. Kita sedang berdoa, kita berdoa, Tuhan saat ini aku berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang khawatir, mereka sedang cemas, mereka yang sedang mengalami masalah. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap apapun yang masalah mereka yang hadapi, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka, menyertai kehidupan mereka dan membimbing mereka selalu ke air yang tenang dan kepada tanah yang berumput hijau, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan kembali, penghiburan Tuhan, mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus bagi mereka yang sedang khawatir, cemas, takut, overthinking yang berlebihan, aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu yang terbaik dalam kehidupan mereka masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin.